berupaya terus bagaimana caranya agar tanggul yang jebol ini bisa tertutup. Mungkin sementara waktu paling tidak mengurangi resiko daripada banjir yang berkepanjangan. Karena warga Sukamana Residen juga sudah terdampak ya dari banjirnya. Di sana ada Bapak Kepala Desa. Atau makanya punya budget Dol bener. oh iya ya udah wah itu enggak udah 0,5 ya udah teh selahir teh gua mau pindahin dulu rumah ya udah teh Oh, kerjain lu. Muka. dia anjir apa bahasa dah tidak Awas kencang itu teh RT airnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin melapor debit air untuk wilayah RT 3 RW 5 jembatan Lurah Utin sudah hampir tenggelam orang dewasa. Tuh. Ribuan warga di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, harus menghadapi banjir besar setelah hujan deras mengguyur wilayah tersebut pada Jumat, tanggal 31 Oktober tahun 2025. Genangan air meluas hingga ke permukiman warga dan membuat ribuan orang terdampak. Berdasarkan laporan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, banjir yang terjadi di Kabupaten Bekasi berdampak pada 3.548 jiwa, dengan 1.377 rumah warga terendam air. Tinggi genangan bervariasi antara 20 hingga 140 cm. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, menyampaikan bahwa hingga Sabtu, tanggal 1 November air mulai berangsur surut di beberapa wilayah. Banjir sudah surut di Kecamatan Serang Baru dan Cikarang Selatan, sementara di 5 kecamatan lainnya kondisi air juga perlahan turun, ujarnya dalam keterangan resmi, Minggu, tanggal 2 November tahun 2025. Adapun 7 kecamatan yang sempat terendam banjir meliputi Serang Baru, Cikarang Utara, Sukatani, Cikarang Selatan, Cikarang Barat, Karangbahagia, dan Cibitung. Petugas BPBD bersama aparat setempat telah melakukan evakuasi dan membantu warga yang terdampak. Tak hanya di Bekasi, banjir juga melanda wilayah Kabupaten Bandung pada Sabtu dini hari, tanggal 1 November tahun 2025. 3 kecamatan yang terdampak cukup parah adalah Bojong Soang, Bale Endah, dan Dayakolot. Menurut keterangan BNPB, hujan deras dengan intensitas tinggi membuat Sungai Citarum, Cikapundung, Cipalasari, dan Cigede meluap dan membanjiri permukiman warga. Air dengan ketinggian hingga 110 cm menggenangi rumah-rumah dan memaksa sebagian warga mengungsi. Sebanyak 343 jiwa terdampak dan 14 diantaranya harus mengungsi ke shelter di Desa Dayakolot, kata Abdul Muhari. Ia menambahkan, ada sekitar 129 rumah yang terendam air dengan ketinggian 10-110 cm. BPBD bersama tim gabungan segera turun ke lapangan untuk menangani situasi darurat, termasuk mendirikan posko dan menyalurkan bantuan. Sementara itu, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, Dwi Korita Karnawati, mengingatkan masyarakat agar tetap siaga menghadapi potensi cuaca ekstrim dalam sepekan ke depan. BMKG memprediksi curah hujan tinggi hingga sangat lebat berpotensi terjadi di sejumlah wilayah, termasuk Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, hingga Papua pada periode 1 hingga tanggal 7 November tahun 2025. Wilayah-wilayah tersebut perlu meningkatkan kewaspadaan karena potensi hujan ekstrim masih sangat tinggi. Kami mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap kemungkinan banjir, tanah longsor,
dan genangan air di daerah rawan, ujar Dwi Korita dalam konferensi pers virtual, Minggu, 2/11. Dengan meningkatnya intensitas hujan di berbagai wilayah Indonesia, masyarakat diimbau untuk memperhatikan peringatan dini dari BMKG dan aparat setempat. Langkah-langkah kesiapsiagaan perlu ditingkatkan agar dampak bencana dapat diminimalkan.